Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, surat Al-Lail. Semoga Allah memberkahi pengajian kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Best FM, Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufid TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan terakhir kita membahas tentang ayat yang kelima dari surat Al-Lail. Hari ini kita akan memasuki ayat yang keenam. Di dalam ayat yang keenam, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berbicara tentang karakter dari golongan yang pertama yang bakalan mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat. Fasanu yassiruhu lil yusr. Di antara kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang insan apabila dia menginginkan kemudahan di dunia dan di akhiratnya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang keenam. Di dalam ayat yang kelima Allah menyebutkan dua karakter. Fa'amma man a'ta wattaqa. Yang pertama a'ta. Apa a'ta? Memberi. Ya. Memberi apa yang seharusnya diberikan. Karena sesuatu yang seharusnya dikeluarkan, kalau enggak dikeluarkan maka bikin penyakit. Apa contohnya? Contohnya adalah buang air kecil dan buang air besar. Gak usah khawatir kentongan banyu neng weteng. Sudah sunnatullah, sesuatu yang harus keluar nanti akan ada gantinya. Maaf ini ya, sebagian orang yang takut mengeluarkan zakat karena khawatir nanti habis hartanya. Itu maaf ya, seperti orang yang sudah kebelet kemudian gak dikeluarkan. Katanya apa? Eman-eman. Jadi penyakit. Ya. Penyakitnya apa Ustadz kalau nggak dikeluarkan? Gak barokah rizkinya. Ini yang pertama, fa'amma man a'ta. Yang kedua, wattaqa, bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-6, wasaddaqa bil husna. Dan orang tersebut mempercayai al-husna, meyakini al-husna. Jadi setelah ngasih, setelah bertakwa, maka dia harus iringi dengan keyakinan tentang adanya al-husna. Apa makna dari al-husna? Para ulama kita menyebutkan beberapa penafsiran.
Di antara penafsiran tersebut saya akan bawakan 3. Penafsiran yang pertama mengatakan arti dari al-husna adalah ganjaran. Apa? Ganjaran. Apa itu ganjaran? Balasan. Balasan dari apa? Balasan dari ketakwaan dan infak yang kita keluarkan. Jadi ketika seorang mengeluarkan harta, dia harus yakin bahwa Allah itu bakalan membalas dan mengganjar. Ini adalah penafsiran yang pertama. Apa tadi? Ganjaran. Jadi siapa? Allah. Penafsiran yang kedua mengatakan arti dari al-husna adalah la ilaha illallah. Apa artinya? La ilaha illallah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya ketika orang infak itu dia harus yakin la ilaha illallah alias dia itu muslim. Karena yang yakin la ilaha illallah siapa? Orang Islam. Ya. Ini penafsiran yang kedua. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita sampaikan secara global terlebih dahulu. Kita ulangi. Yang pertama apa tadi? Ganjaran. Al-husna. Penafsiran pertama adalah ganjaran. Yang kedua, la ilaha illallah. Penafsiran yang ketiga mengatakan al-husna artinya adalah surga. Apa? Surga. Jadi ketika orang bertakwa, ketika orang berinfak, dia harus yakin bahwa buat orang-orang yang bertakwa dan berinfak tadi Allah sediakan surga. Berapa penafsiran berarti? 3. Kita ulangi yang pertama apa tadi? Ganjaran. Yang kedua, la ilaha illallah. Yang ketiga, surga. Mana yang lebih pas Ustaz? Biasanya yang ketiga. 3 penafsiran ini saling mendukung. 3 penafsiran ini saling mendukung dan saling melengkapi. Dari mana Ustaz? Pertama. Apa tadi yang pertama? Ganjaran. Motivasi terbesar ketika seorang berinfak, ketika seorang bertakwa, di antara motivasi yang terbesar adalah dia pengen mendapatkan apa? Balasan, reward. Dia ingin mendapatkan balasan dari amal yang sudah dia lakukan. Dan balasan yang paling istimewa dan tidak akan mengecewakan itu adalah ketika balasan itu diharapkan dari siapa? Allah. Kenapa Ustaz tidak akan mengecewakan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menyia-nyiakan amalan hambanya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 120. Surat apa? At-Taubah ayat 120. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Alias Allah itu tidak akan menterlantarkan orang yang berbuat baik. Makanya kalau beramal, carilah, harapkanlah balasan dari siapa? Allah. Pasti nggak kecewa. Tapi kalau mengharapkan balasan dari orang lain, apa yang terjadi? Kecewa. Kenapa kecewa? Kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada seseorang bertamu ke rumah jenengan. Jenengan siapkan hidangan luar biasa. Minumannya Anda datangkan minuman yang paling top. Makanannya paling mahal.
Ada makanan pembuka, ada makanan utama, ada makanan penutup. Makanan pembuka apa istilahnya itu? Appetizer angel temen. Makanan pembuka, penutupnya apa? Dessert. Nah, itu makanan penutupnya. Jadi makan aja ada muqaddimah, ada khotimah. Ada muqaddimah, ada penutupnya. Subhanallah. Kita sudah siapkan semuanya itu. Kita berharap nanti ketika kita bertamu di tempat dia akan disambut dengan sesuatu yang lebih dari itu. Ternyata ketika kita bertamu di tempat dia, wedang ya banyu bening biasa. Subhanallah. Gak ada makanan pembuka, penutup, ya kurapa. Ya pokoknya makanan-makanan biasalah kecil. Kecewa. Karena yang dia harapkan balasan dari manusia. Tapi kalau yang dia harapkan balasan dari Allah gak akan kecewa. Di dunia dan di akhirat. Di dunianya dia akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jal. Berupa kemudahan, kenikmatan hidup. Di akhirat akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perhatikan. Ketika Rasulullah SAW memotivasi kita untuk beramal, salah satu cara beliau adalah mengingatkan kita tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir. Contoh misalnya memuliakan tamu. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Berarti Nabi SAW mengajarin kita, kalau Anda pengen berbuat baik, jadikanlah motivasi Anda itu apa? Keimanan kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Coba, rukun iman ada berapa? 6. Beriman kepada hari akhir, itu rukun iman nomor berapa? Nomor 5. Masih ingat gak sih rukun iman? Alhamdulillah. Yang pertama apa? Antuk minabillahi. Yang kedua malaikatihi, malaikat. Yang ketiga kutubihi, kitab. Yang keempat rusulihi, para rasul. Yang kelima al-yaumil akhir. Kemudian yang keenam qadha dan qadar. Coba perhatikan hadis Nabi tadi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kok ujuk-ujuk nomor 1 terus melompat nomor 5? Bukankah sebelum iman kepada hari akhir ada nomor 2, 3, 4? Apa 2? Malaikat. 3, kitab. 4, rasul. Kenapa ini enggak, di hadis itu enggak dipakai? Kenapa langsung loncat nomor 5? Kenapa coba? Karena itulah motivasi terbesar kita seharusnya ketika beramal. Jadi yang kita cari itu ganjaran di hari kiamat nanti. Makanya biasakan ketika kita berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita baiki. Para ulama kita menjelaskan kaidahnya, kalau jenengan berbuat baik, lupakan. Sebaliknya, kalau orang berbuat baik sama jenengan, apa? Ingat terus. Banyak orang sebaliknya. Banyak orang sebaliknya. Gimana? Kalau berbuat baik sama orang lain, diemut-emut terus, diungkit-ungkit terus. Kalau orang lain berbuat baik sama kita, kelalen, dilupakan. Salah. Ya.
Ketika kita berbuat sama orang lain, lupakan. Karena yang kita cari bukan balasan dari dia. Sakit hati nanti. Kalau nggak dibalas sama dia. Tapi kalau yang kita cari Allah subhanahu wa ta'ala dan pahalanya, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita akan merasa nyaman. Kita akan memberi dan memberi, sekalipun kita memberi kepada orang yang tidak kita harapkan balasannya. Kenapa kok orang miskin ketika sakit jarang yang jenguk? Kenapa? Justru yang dijenguk adalah orang-orang kaya. Kenapa? Karena banyak di antara kita melakukan sesuatu inginnya balasan langsung dari dia. Kalau orang miskin kita jenguk, kita ngasih sama dia, apakah panjenengan akan memprediksikan dia bakalan ngasih kepada kita? Tapi kalau orang kaya kan, ya hidup-hidup bisa balik apa? Balik modal. Ini berarti belum shadaqah bil husna. Ini penafsiran yang pertama. Ganjaran. Balasan. Di akhirat saja Ustaz enggak, termasuk di dunia. Nanti kita akan jelaskan. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kemudahan itu bukan hanya di akhirat, termasuk di dunia insya Allah. Kalau Allah masih memberi umur kita insya Allah. Ini penafsiran yang pertama. Yaitu ganjaran. Yang kedua apa tadi? La ilaha illallah. Sebagaimana yang tadi saya singgung sedikit bahwa orang itu akan mengambil manfaat dari a'ta wa taqo. Akan mengambil manfaat dari infak dia, sedekah dia, kebaikan dia kepada orang lain. Kalau dia itu percaya dengan la ilaha illallah. Alias dia itu harus muslim dulu. Kenapa begitu Ustadz? Karena itu adalah salah satu syarat mutlak. Bahkan ini syarat yang pertama diterimanya amalan seorang hamba. Ketika seorang hamba beramal tapi dia nggak masuk Islam, alias dia masih dalam keadaan kafir, maka amalannya apa? Pada hari kiamat nanti hanya akan berubah menjadi debu yang berterbangan. Ustadz, apa Ustadz pernah ke kiamat? Belum, urung mati. Terus Ustadz tahu dari mana? Dari yang menciptakan hari kiamat. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Surat apa? Al-Furqan. Ayat 23. Surat Al-Furqan ayat 23. Di dalam surat Al-Furqan ayat 23 Allah berfirman wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Kami akan datangkan kata Allah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Mereka di sini maksudnya orang-orang kafir. Amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang kafir kata Allah akan kami datangkan pada hari kiamat. Setelah semuanya numpuk, faja'alnahu haba'an manthura. Begitu amalan itu sudah datang semuanya, kata Allah kami jadikan itu menjadi debu yang berterbangan. Yang tidak ada apanya? Manfaatnya sama sekali. Di dalam ayat lain, di dalam surat Ibrahim ayat 18. Surat
Ibrahim ayat 18. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang kafir pada hari kiamat nanti tidak akan memetik sedikit pun manfaat dari amalan yang mereka kerjakan dahulu di dunia. Emang orang kafir punya amalan di dunia? Punya amalan? Ada nggak orang kafir yang baik? Banyak. Baik, orang kafir baik banyak? Banyak ya? Bantu orang berobat, bantu orang miskin, kemudian bencana alam, kan banyak kan? Allah sebutkan dalam surat apa tadi? Ibrahim ayat berapa? 18. Bahwa pada hari kiamat nanti, mereka tidak akan mengambil manfaat, mendapatkan manfaat sedikit pun dari apa yang mereka kerjakan dahulu ketika di dunia. Allah berfirman, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim." Perumpamaan orang yang kafir kepada Allah. A'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yaumin 'asif. Amalan mereka nanti pada hari kiamat diumpamakan oleh Allah seperti abu. Kalau tadi apa? Debu. Ini seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari ketika angin bertiup kencang. Jadi ada abu ditaruh kayak gitu, tahu-tahu ada angin makbur. Kemudian Allah tegaskan apa maksud dari perumpamaan tadi? La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang mereka kerjakan. Ini bicara tentang hari kiamat. Apa mereka enggak mengambil manfaat dari kebajikan mereka di dunia, Ustaz? Di dunia mereka dapat enggak? Dapat. Dapatnya cuma di mana? Di dunia. Kalau orang yang beriman, di dunia dan di akhirat. Loh Ustaz, apa manfaat yang mereka dapatkan di dunia? Kita dengarkan sabda Nabi SAW. Jadi orang-orang kafir yang baik, yang jahat ada enggak? Oh banyak. Jadi proporsional ya. Proporsional. Seakan-akan kayak enggak ada pemimpin muslim yang jujur saja. Kenapa mesti harus dibandingkan antara pemimpin kafir yang jujur dengan pemimpin muslim yang korupsi? Kayak kehabisan pemimpin muslim yang jujur saja. Banyak cuman enggak diliput sama media, itu ceritanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan." Allah itu tidak akan pernah menzalimi seorang mukmin ketika dia berbuat baik. Alias amal baik seorang mukmin itu tidak akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Dia akan dibalas di dunia dan diganjar di akhirat. Itu orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ketika beramal akan diganjar di dunia. Cepat atau lambat. Maka jangan pernah kita itu merasa saya sudah seperti ini, saya sudah seperti ini. Kenapa saya belum dibalas-balas sama Allah? Seperti orang yang kawit mian sholat, jadi ngawanti seprene motor bioran duwe kur pit bicycle. Subhanallah. Gak dibalas sama Allah sholatnya dengan enggak, buktinya dari dulu. Subhanallah. Nah itu jenengan bisa ambekan. Anda bisa bernafas, Anda bisa berjalan, Anda bisa ngontel. Itu nikmat atau bukan? Nikmat.
Betapa banyak orang-orang yang bercita-cita pengen bisa ngontel. Tapi Allah takdirkan kakinya gak bisa digerakkan. Panjenengan bisa ngontel sepeda. Itu adalah sebuah nikmat. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru di mana? Di dunia. Di akhirat belum. Di akhirat jauh lebih indah dibandingkan balasan di dunia. Ini Nabi lagi bercerita tentang orang yang beriman. Wa ammal kafir. Adapun orang kafir. Fayut'amu bihasanatin ma'amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang kafir. Dari amalan-amalan yang dia kerjakan di dunianya, maka mereka akan mendapatkan makanan. Ganjaran dari Allah atas perbuatan baik mereka. Bisa mangan. Makanya jangan kaget. Ketika ada orang kafir kok bisa mangan. Bisa enggak? Bisa. Kalau panjenengan panen. Sawah jenengan sama sawah orang kafir. Panen kabeh ora? Panen. Dia punya pohon mangga, panjenengan punya pohon mangga. Musim mangga buah enggak? Buah. Hujan turun. Apakah rumah jenengan tok sing kudanen tanggane kafir ora kudanen? Kena hujan. Mereka juga dapat. Kenapa mereka dapat? Mereka punya kebaikan, dikasih sama Allah di dunia. Dan mereka akan dapatkan balasan tadi sempurna. Pol. Sesuai dengan kebaikan yang mereka lakukan. Semuanya dikasihkan sama Allah. Di mana? Di dunia. Supaya apa? Kenapa lengkap mereka dapatkan balasannya ketika di dunia? Supaya nanti pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Hatta idza afdha ilal akhirah. Sehingga nanti ketika dia menuju ke akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha. Pada hari kiamat nanti, karena seluruh balasannya sudah dia nikmati di dunia, maka pada hari kiamat nanti tidak tersisa sedikit pun balasan atas kebaikan mereka ketika di dunia, karena semuanya sudah mereka dapatkan lengkap di mana? Di dunia. Hadis riwayat Muslim. Kalau orang yang beriman, kadang-kadang disimpan sama Allah. Makanya kadang-kadang ada sebagian orang, kenapa saya ini? Itu orang kafir kayanya luar biasa, mall di mana-mana. Orang Islam mall paling cuma punya, bukan mall, warung. Ya. Sabar. Balasan kita yang sempurna kapan? Di akhirat. Dan di akhirat jauh lebih menggiurkan dibandingkan balasan di dunia. Kan sering saya sampaikan, di dunia itu cuma 1%. Jadi rahmat Allah, kenikmatan dari Allah di dunia itu cuma 1%. Jadi Allah, kata Nabi SAW, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Anzala minha wahidatan fid dunia. Di dunia ini Allah cuma jatah 1 tok. Dan 1 rahmat itu dibagi-bagi oleh Allah buat seluruh penghuni bumi. Manusianya, jinnya, binatangnya, tetumbuhannya. Ada lagi? Mulai dari hari kiamat, mulai dari bumi ada sampai hari kiamat. 1 tadi dibagi-bagi. Berarti jatah orang kafir tadi berapa? 0,0000000, jauh banget nol ya. 1 dari 1%.
Buat orang yang beriman Ustadz, di akhirat 99%. Itulah yang Allah sediakan untuk orang yang beriman. Apa kira-kira setelah hari ini masih mengatakan nyong wis salat dening duwene kurus sepeda ontel? Kenikmatan hakiki itu bukan di sini jamaah. Kenikmatan yang hakiki di mana? Di akhirat. Itulah kenikmatan yang hakiki. Di mana? Di surga. Ini penafsiran yang keberapa? Yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Ganjaran. Yang kedua? La ilaha illallah. Yang ketiga? Surga. Dan penafsiran yang ketiga ini kata para ulama kita didukung dengan ayat lain. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 26. Bahwa penafsiran husna dengan surga itu didukung dengan ayat lain surat apa tadi? Yunus ayat 26. Di mana Allah berfirman lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik dia akan mendapatkan husna dan plus tambahannya. Orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan husna. Husna itu ditafsirkan oleh Rasul SAW artinya surga. Surga tok? Enggak, masih ada tambahannya. Subhanallah. Sudah dapat surga masih ada tambahan lagi. Apa tambahan tersebut? Mari kita dengarkan penafsiran Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan hadis tersebut dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. An Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga dan tambahannya. Apa maksud dari tambahan itu? Nabi SAW jelaskan. Idza dakhala ahlul jannatil jannah. Ketika penghuni surga sudah masuk ke surga. Penghuni surga sudah masuk ke surga. Nada munadin. Tiba-tiba terdengarlah ada seorang yang memanggil mereka. Innalakum indallahi mau'idan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan untuk kalian sesuatu. Mereka bertanya, alam yubayyid wujuhana. Apalagi sesuatu itu? Bukankah Allah sudah membuat wajah kami berseri-seri? Wajahnya putih, bersih. Walaupun ketika di dunianya dahulu apa? Hitam. Yang penting hitam tadi itu setiap hari kena air wudhu. Jadi gak usah minder. Gak usah minder. Yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kulitnya sawo, kematangan. Ya. Gak usah khawatir. Alam yubayyid wujuhana. Bukankah Allah sudah menjadikan wajah kami bersinar, putih, bersih. Wa yunajjina minan nar. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyelamatkan kami dari neraka. Wa yudkhilnal jannah. Juga Allah sudah memasukkan kami ke surga. Apalagi? Wajah kami sudah berseri-seri, kami sudah selamat dari neraka, kami sudah dimasukkan ke surga. Apalagi tambahan yang akan diberikan kepada kami? Qalu bala. Kalian akan mendapatkan tambahan tersebut. Fayukshaful hijab. Maka saat itu hijab. Hijab itu apa? Tirai. Tirai akan dibuka. Qala fa wallahi, demi Allah, ma a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nazari ilaihi. Demi Allah,
Tidak ada karunia yang lebih mereka sukai, yakni penghuni surga. Tidak ada karunia yang lebih mereka sukai, yang lebih istimewa di mata mereka, melebihi bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tambahan buat ahlul jannah. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Kita ulangi. Penafsiran yang pertama apa? Ganjaran. Penafsiran yang kedua? La ilaha illallah. Penafsiran yang ketiga? Surga. Katanya tadi saling mendukung Ustaz. Katanya saling melengkapi. Korelasinya di mana? Hubungannya di mana Ustaz? Antara 1, 2, 3. Pertama, antara 1 dengan 3. 1 apa tadi? Ganjaran. 3 maaf, surga. Apa hubungannya antara surga dengan ganjaran? Bahwa ganjaran yang teristimewa salah satunya adalah apa? Surga. Terus hubungannya antara penafsiran yang kedua. Apa tadi yang kedua? La ilaha illallah. Yang ketiga? Surga. Hubungannya antara yang kedua dengan yang ketiga Pak Ustadz. Antara la ilaha illallah dengan surga. Hubungannya bahwa seseorang tidak akan masuk surga kecuali setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Makanya antara 3 penafsiran ini saling berkaitan dan mendukung. Berarti yang benar sih ngerti? Semuanya ya, saling menguatkan antara penafsiran tersebut. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.